di situ yang harus dilihat ada 3 buah batu kecil-kecil yang bentuknya itu kayak keong. Nah, belum selesai sampai di situ, masih ada energi yang lebih besar lagi. Spanduk ini nggak boleh gerak oleh anaknya itu. Jadi ketika spanduk jualan ini kena angin, pasti dia nangis. Dia nangisnya itu kejer ketakutan sambil selalu ngelihat ke arah pintu musola. Maksudnya mau membalang jahil itu artinya ada orang yang mau berniat jahat ke Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Rusdi yang asalnya dari Banjarnegara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman. Ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Rusdi, yang asalnya dari Banjarnegara. Nah, di emailnya itu beliau mengaku pertama kali tahu dan nonton Kembara Sunyi itu di sekitaran tahun 2021. Dan semenjak saat itu, akhirnya Mas Rusdi mulai mengikuti cerita-cerita di Kembara Sunyi sampai hari ini. Jadi di sini kami sampaikan terima kasih kepada Mas Rusdi dan untuk teman-teman semua yang sampai sekarang masih tetap setia nonton Kembara Sunyi. Dan semoga kisah-kisah yang kami ceritakan ini bisa diambil sisi positifnya oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman, Mas Rusdi ini lahir di tahun 1983. Beliau ini lahir dari keluarga yang serba kekurangan waktu itu. Bahkan untuk membayar biaya sekolah itu begitu susah dan Rusdi ingat di masa-masa itu. Jadi dia ingat ketika waktu Mas Rusdi ini duduk di bangku SD, waktu itu beliau sudah nyambi kerja untuk bantu-bantu biaya sekolah dan juga bantu biaya kehidupan sehari-hari keluarganya. Di masa itu dia ingat betul, apapun yang bisa menghasilkan uang itu dia kerjakan. Meskipun dia sadar waktu itu dia masih sekolah di bangku SD, tapi dia nggak pedulikan soal itu. Yang penting dia bisa dapat uang halal. Jadi di situ kalau ada tetangga yang misalnya butuh bantuan tenaga di sawah, Rusdi ini bantu ikut turun ke sawah. Misalnya di tempat pencucian mobil, dia juga pernah kerja di sana. Nah sebenarnya kalau disuruh memilih, Rusdi ini ya pengennya cuma sekolah, nggak pengen kerja. Tapi karena waktu itu kondisi yang membuat dia seperti itu, ya mau nggak mau dia harus kerja. Karena sebenarnya Rusdi ini, dia senang banget belajar, dia suka sekolah, tapi karena kendala biaya, pada akhirnya dia cuma mampu bertahan sampai kelas 2 SMP. Dan setelah itu, ya Rusdi ini terpaksa harus putus sekolah. Dan semenjak putus sekolah itu, akhirnya Rusdi memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Dan di Jakarta itu dia kerja apapun itu yang penting bisa menghasilkan uang halal. Dan pada saat itu tiba-tiba Rusdi ini ingat dia ketika di Jakarta itu dia mendapat pekerjaan jadi seorang kuli bangunan. Nah semenjak dia kerja di tempat bangunan ini, Rusdi itu juga belajar secara otodidak tentang teknik sipil. Selain itu dia juga belajar sedikit-sedikit soal gambar kerja mulai dari gambar 2D sampai 3D. Semua dia pelajari secara otodidak. Dan gak cuma itu, akhirnya Rusdi juga belajar cara menangani persoalan yang berhubungan dengan teknik sipil. Sampai pada akhirnya, ketika itu Rusdi usianya 26 tahun, dia direkrut oleh salah satu kontraktor milik BUMN.
Dan nggak tanggung-tanggung waktu itu Rusdi langsung diberangkatkan ke Afrika Utara, tepatnya di negara Aljazair. Nah disitulah pengalaman Rusdi jadi semakin bertambah. Dan seiring dengan kemampuan dan skillnya yang juga bertambah, Rusdi ini akhirnya semakin direkrut oleh perusahaan tersebut, dikasih posisi yang lumayan bagus, dan ini semua akhirnya dijadikan bekal oleh Rusdi. Dan selama dia ini ikut beberapa kontraktor, ini semua dijadikan pengalaman bagi dia. Dan pada saat itu, dia jadi semakin paham mengenai teknik-teknik sipil. Dan singkat cerita, di tahun 2014, Rusdi ini kenal dengan seorang perempuan, dan singkatnya di situ mereka menjalin hubungan serius, dan pada tahun 2015-nya, Rusdi pun menikah dengan perempuan ini. Nah, kira-kira 3 bulan setelah menikah, Rusdi mulai melamar kerja ke perusahaan kontraktor interior milik perusahaan Korea. Jadi mereka ini mengerjakan proyek untuk brand-brand ternama di Indonesia. Rusdi bisa kerja di situ atas bantuan dari kakaknya juga, yang memang kakaknya ini sudah lebih dulu bekerja di kontraktor Korea tersebut, dan jabatannya juga sebagai site manager. Nah, ketika masuk perusahaan tersebut, Rusdi ini ditempatkan di bagian gudang, istilahnya disebut anak gudang. Di situ job desk-nya Rusdi ini menyediakan bahan-bahan material untuk kebutuhan produksi tukang di workshop. Tapi seiring berjalannya waktu, selain dia juga harus menyediakan material untuk keperluan workshop, Rusdi juga sering diminta untuk keperluan instalasi bersama project manajernya. Nah, pada saat itulah karena proyeknya ini seringnya di mall, apalagi untuk pengerjaan instalasinya itu harus malam hari. Setelah mall ini benar-benar tutup, mereka baru bisa kerja. Jadi mau nggak mau, setelah jam kerja Rusdi ini selesai di kantor, sepulangnya dari tempat kerja itu, dia langsung ke mall untuk mengerjakan instalasi booth tersebut. Dan alhamdulillah dengan pengalaman yang sudah didapat oleh Rusdi selama itu, setiap proyek yang dia tangani ini alhamdulillah selalu berjalan dengan lancar, semuanya sesuai dan defeknya itu selalu minor. Nah ini penting karena setiap tender proyek yang dia kerjakan itu selalu ada penilaiannya. Misalnya di situ ada nilai A1+, itu artinya proyek ini sesuai BQ atau Bill of Quantity, atau sesuai dengan rincian pekerjaan proyek. Nah, berjalannya waktu dikarenakan setiap proyek yang ditangani Rusdi ini selalu sesuai dan selalu memuaskan, tepat 1 tahun dia bekerja di perusahaan tersebut, akhirnya oleh sang project manager ini Rusdi diangkat jadi site manager. Nah, perlu diketahui bahwa di perusahaan ini itu ada 6 site manager, termasuk Rusdi. Dan masing-masing site manager itu punya tanggung jawab brand masing-masing. Dan kebetulan pada saat itu Rusdi dipercaya untuk megang brand dari salah satu brand ternama. Kita sebut saja nama brandnya ini brand A. Nah Rusdi waktu itu dipercaya untuk menghandle brand A tersebut yang mencakup hampir seluruh kota besar di Indonesia. Dan untuk brand A yang dipegang Rusdi ini memang sudah terkenal dengan lahan basahnya. Artinya mulai dari segi operasional sampai urusan akomodasinya, brand A ini memang yang paling beda. Nah, dari ini semualah pengalaman yang tidak mengenakan yang dialami Rusdi ini mulai terjadi. Jadi Rusdi itu bekerja ya seperti biasa, dia mengikuti prosedur yang ada. Awalnya ketika pertama kali Rusdi dipercaya memegang brand A itu, semuanya ini berjalan baik-baik saja, semuanya normal. Sering juga teman-teman dari sesama site manager itu ketika mereka semua berkumpul ya mereka sering ngobrol, sering bercanda, saling support satu sama lain. Di situ Rusdi merasa bersyukur, karena Rusdi merasa nggak ada yang iri satu sama lain. Nah berjalannya waktu, kira-kira menginjak tahun keempat, ketika Rusdi memegang brand A ini, kira-kira waktu itu di tahun 2019, tiba-tiba situasinya itu sudah mulai berubah. Di sini Rusdi mulai merasa kayak seperti mulai ada gesekan satu sama lain, dan mulai ada hasutan di sana-sini. Karena Rusdi ini mengaku dia kenal baik dengan project manajernya. Bahkan PM-nya ini sudah dianggap saudara sendiri oleh Rusdi. Karena setiap kali menangani proyek, project manajernya itu selalu mensupport Rusdi. Nah, dia ini kalau bisa dibilang Rusdi, PM-nya itu adalah sosok yang bisa merangkul timnya, merangkul bawahannya. Tapi nggak tahu kenapa, di tahun 2019 itu tiba-tiba semuanya ini berubah. Jadi di situ nggak hanya PM-nya yang berubah, tapi teman-teman sesama site manager ini juga berubah. Satu persatu dari mereka ini sudah mulai cuek. Dan yang membuat Rusdi itu merasa jadi makin merasa aneh, ini adalah perlakuan project manajernya ke dia. Jadi PM-nya ini jadi kayak
makin nggak suka sama Rusdi, tapi nggak tahu apa. Rusdi sendiri juga nggak tahu salahnya apa sampai PM-nya itu tiba-tiba menunjukkan sikap nggak sukanya. Tapi di satu sisi lain, dalam hati kecilnya, Rusdi sadar ini pasti ada hasutan dari orang lain. Dan entah siapa, dia nggak mau suuzon ke siapa-siapa, tapi yang jelas, PM yang selama ini dikenal baik oleh Rudy, yang selalu mensupport Rudy, tiba-tiba berubah 180 derajat dan sering menyalah-nyalakan Rudy. Pokoknya dari situ terlihat sekali bahwa project manajernya ini selalu mencari-cari kesalahan Rusdi. Mulai dari pekerjaan Rusdi yang selalu dibilang jelek lah, sering banyak cacat lah. Dan hal ini pun akhirnya merembet sampai ke pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan ini mulai mendengar itu. Jadi big boss-nya yang sebelum-sebelumnya beliau itu selalu care, selalu asik. Ini tiba-tiba pada saat itu juga mulai ikut berubah. Sikapnya jadi lebih dingin kepada Rusdi, lebih sering cuek dan terkesan sinis ketika ketemu dengan Rusdi. Nah, kira-kira waktu itu dalam jangka waktu 1 tahun lebih, Rusdi ini sering kali diserahi proyek-proyek yang jelek. Maksudnya jelek di sini adalah proyek ini sebenarnya sudah pilot. Nah, proyek ini yang sudah pilot ini malah diserahkan ke Rusdi. Dan nggak cuma itu, dia juga sering diserahi proyek-proyek yang bermasalah. Selain itu, Rusdi juga nggak lagi memegang brand A lagi. Dan sejak saat itu, dia harus membereskan proyek-proyek yang bermasalah. Yang anehnya, masalah-masalah yang muncul di dalam proyek tersebut ini bukan Rusdi penyebabnya, tapi dia yang harus membereskan. Pokoknya itu menjadi tahun terberat lah bagi Rusdi. Dia paham, ini memang ada pihak yang sengaja menempatkan Rusdi di posisi tersebut, supaya Rusdi ini akhirnya nggak betah. Ya harapannya nggak lain supaya Rusdi kemudian akan resign dari perusahaan tersebut. Tapi di situ Rusdi belum menyerah. Dia masih tetap berusaha sebaik mungkin bekerja, meskipun hal itu sangat nggak nyaman bagi dia. Di bulan Oktober tahun 2019, Rusdi ini diminta untuk mengurusi proyek yang ada di daerah Bekasi. Waktu itu dia ingat betul, dia ini sama sekali nggak diberi uang akomodasi dari perusahaan, dan nggak ada uang hotel. Dan terpaksa pada saat itu dari Bekasi dia langsung balik ke kantornya yang ada di Tangerang. Jadi tiap hari begitulah yang dilakukan Rusdi. Setiap dia datang ke kantor, setelah itu dia pergi ke Bekasi, dan setelah pekerjaan di Bekasi selesai, dia kembali ke kantor untuk cek log dan lain sebagainya. Nah ternyata nggak cuma itu, fasilitas mobil operasional ini juga dicabut dari perusahaan. Rusdi sendiri juga nggak tahu, padahal seat manager yang lain ini masih mendapatkan fasilitas itu. Dan ketika mereka, seat manager yang lain ini ditugaskan keluar kota, mereka pasti dapat uang akomodasi. Seperti misalnya penginapan, transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Tapi Rusdi waktu itu semua sudah dicabut. Bahkan untuk sopir ini juga dicabut, mobil juga dicabut. Nah, sampai pada akhirnya Rusdi ini menyadari, ini ada yang aneh. Siapa yang menghasut ini semua? Kok sampai project manager, sampai big boss-nya memperlakukan ini ke Rusdi? Nah, Rusdi di situ juga kaget. Ternyata tukang-tukang yang biasanya membantu Rusdi untuk angkat-angkat barang proyek ini juga ditiadakan. Pokoknya waktu itu benar-benar Rusdi ini dipersulit. Semua akhirnya dihandle sendiri oleh Rusdi. Jadi di situ Rusdi merasa kok kayaknya ini ada pihak yang sengaja membuat Rusdi ini susah supaya nanti Rusdi ini menyerah. Dia tahu dari beberapa rekan-rekannya sesama seat manager, ini pasti dari salah satunya itu yang membuat hal ini. Pasti ada salah satu yang mengompori hal tersebut. Nah, mereka-mereka ini posisinya aman. Tapi ketika Rusdi yang nggak sengaja ketika waktu itu dia berbuat salah di pekerjaan, dia pasti langsung kena tegur. Dan bahkan sampai tegurannya itu memunculkan SP. Nah, pernah suatu ketika juga Rusdi ini izin pulang sehari ke kampung halaman. Nah, tiba-tiba pada saat itu, Rusdi ini langsung kena SP2. Sampai pada akhirnya, Rusdi nggak kuat dengan semua tekanan ini. Dan akhirnya di bulan Februari tahun 2020, dia memutuskan untuk resign dari perusahaan itu. Dan setelah resign, dia masih bertahan tinggal di rumah kontrakan bersama istri dan juga 2 orang anaknya. Apalagi pada saat itu, istrinya ini lagi hamil, posisinya hamil anak ketiga. Rusdi di situ berusaha lagi untuk mencari pekerjaan lain. Nah, di situ dia berusaha untuk nembusi lagi beberapa teman-teman proyeknya yang dulu. Tapi seolah-olah kok pada waktu itu semua teman-temannya ini belum membutuhkan orang. Jadi memang ada yang aneh. Nah, belakangan Rusdi tahu bahwa ini semua diakibatkan oleh guna-guna.
Jadi Rusdi malah meyakini hal tersebut ketika nantinya dia akan mengalami situasi-situasi yang ganjil. Nanti kita akan ceritakan di belakang. Nah, beberapa bulan ketika Rusdi ini jadi pengangguran di Tangerang sana, bersama dengan 2 orang anak dan juga istrinya yang lagi hamil, tentu di situ kondisinya berat banget bagi Rusdi dan keluarga. Pada akhirnya untuk membayar kontrakan, dia harus menjual kendaraan dan juga menjual perhiasan istrinya. Dan gak cuma itu, semua barang-barang di rumah yang masih bisa dijual, semuanya dijual untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Dan pada akhirnya di momen lebaran tahun 2020, Rusdi terpaksa mengajak anak dan istrinya pulang ke kampung halamannya Rusdi. Di situ ketika Rusdi ini pulang ke kampung halaman, mereka sudah gak punya apa-apa lagi. Dan terpaksa ketika mereka harus kembali ke kampung halaman, mereka kembali dengan tangan kosong. Dan singkat cerita, ketika sudah di rumah orang tuanya Rusdi, mereka ini mulai membuka usaha kecil-kecilan. Jadi di situ Rusdi dibantu oleh istrinya, mereka bikin roti kreasi Gabin dan kemudian dijajakan oleh mereka keliling kampung. Lama-lama di situ lumayan juga hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi hal ini nggak bertahan lama. Banyak di situ kemudian yang komplain dengan dagangan mereka. Ada yang bilang bahwa rotinya ini kurang lah, ada yang bilang kalau ini jelek dan lain sebagainya. Akhirnya di situ dagangan mereka jadi nggak laku. Dan terpaksa mereka di situ berhenti untuk berproduksi bikin roti. Suatu ketika ada salah satu teman Rusdi yang menghubungi Rusdi. Dia bilang kalau dalam waktu dekat dia butuh kayu untuk renovasi rumah. Nah, dia ini temannya ini pesan ke Rusdi supaya Rusdi mencarikan kayu untuk kemudian dijadikan bahan kusen. Ya, singkatnya di situ Rusdi dan temannya ini sudah deal harga, sudah sepakat dan nantinya Rusdi ini akan cari kayu. Dan di situ dia sudah memperkirakan juga untungnya kira-kira nerima berapa. Dan singkatnya kayu-kayu ini pun sudah didapatkan oleh Rusdi. Total semuanya itu ada kira-kira 2 truk. Nah ternyata temannya ini yang beleset. Nggak tahu kenapa tiba-tiba barangnya ini nggak juga diambil sampai berbulan-bulan. Di situ Rusdi bingung juga. Ini barang sudah terlanjur ada, uangnya juga sudah terlanjur pinjem untuk mendatangkan kayu-kayu ini. Tapi kok malah nggak diambil. Akhirnya di situ mulailah Rusdi ini menawarkan kayu-kayu tersebut kepada orang lain. Dan kebetulan ada orang yang waktu itu butuh kayu untuk bikin kandang kambing. Dan beliau ini cocok mau ambil semua kayunya. Total sekitar 8 juta lah nominalnya waktu itu. Dan di sini seneng banget Rusdi waktu itu. Nah suatu ketika ada hal yang benar-benar aneh. Ketika si orang yang mau beli kayu untuk kandang kambing ini, beliau sudah sampai di area sekitar rumah Rusdi. Beliau ini sudah nanya sama tetangganya Rusdi. Dan ini kondisinya sudah dekat banget dengan rumah Rusdi. Beliau tanya ceritanya, rumah Rusdi yang mana ya Pak? Nah si tetangganya ini sudah nunjuk, benar-benar nunjuk ke arah rumah Rusdi. Itu Pak, ada perempatan, belok ke kiri. Nah si orang ini pun akhirnya mengikuti arahan. Dari perempatan itu dia belok ke kiri. Sesampainya di sana, beliau itu bingung lagi dengan penjelasan orang yang tadi. Akhirnya, si orang tersebut tanya ke tetangga Rusdi yang lain. Beliau tanya, Pak, rumah Rusdi yang mana ya? Oh itu loh Pak, yang pagar hijau Pak. Jalan lurus aja terus, kelihatan itu loh. Dan beliau ini sudah jalan mengikuti arahan tetangga yang tadi. Tapi pas sudah berulang kali jalan ke area itu, gak ada rumah yang berbakar hijau. Jadi di situ dia sempat tanya lagi ke tetangga Rusdi yang lain. Sampai pada akhirnya, ada tetangga Rusdi ini yang nganter ke rumah Rusdi. Tapi menurut kesaksian dari tetangga Rusdi dan juga si orang yang mau membeli kayu ini, rumah Rusdi itu dalam kondisi yang tertutup pintunya. Dan ketika si orang ini menelpon ke HP-nya Rusdi, teleponnya Rusdi ini nggak aktif. Jadi di situ ketika si orang tersebut dan juga tetangga Rusdi berada persis di depan rumah Rusdi, di dalam rumah Rusdi itu kayak nggak ada orang sama sekali. Dan itu sudah diketuk berulang kali, tapi nggak ada yang keluar dari rumah Rusdi. Padahal, kesaksian dari Rusdi sendiri sudah dari siang sebenarnya Rusdi ini nunggu si bapak-bapak yang mau beli kayunya itu. Ya ini tentu nggak masuk akal, karena Rusdi sudah berharap dari si bapak-bapak yang mau beli kayunya itu. Dan kata si orang ini dan kesaksian juga dari tetangga Rusdi yang mengantar orang tersebut ke depan rumah Rusdi, mereka ini bilang bahwa rumah Rusdi dalam keadaan tertutup, kayak di dalam rumah itu nggak ada siapapun. Dan Rusdi yang waktu itu posisinya ada di dalam rumah, ini juga nggak tahu menau bahwa ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Dan yang aneh lagi, rumahnya itu dari siang, menurut kesaksian Rusdi dan bapaknya dan juga keluarga yang tinggal di dalam, rumahnya ini dari siang itu pintunya kebuka, nggak tertutup sama sekali.
Inilah yang aneh. Dan pada akhirnya si bapak-bapak yang mau beli kayunya tadi ini pulang karena beliau di sana sudah sampai di situ, pintu rumah Rudi tertutup, HP-nya Rudi juga nggak aktif. Ini juga aneh. Nah padahal menurut kesaksian dari Rusdi sendiri, HP-nya itu nggak pernah nggak aktif. Nah sampai di rumah, beliau ini akhirnya bisa menelpon Rusdi. Di situ beliau telepon, beliau bilang kepada Rusdi bahwa tadi sudah ke situ, tapi rumahnya Rusdi ini tutupan. Terus tadi saya sudah telepon HP-nya Mas, tapi HP-nya Mas ini nggak aktif. Lah Rusdi ini bingung, loh Bapak tadi mungkin salah alamat Pak. Enggak Mas, tadi saya sudah dibantu sama tetangganya Emas. Saya ini bahkan sudah di depan pintu rumah sampean, tapi pas kami ketuk-ketuk ya nggak ada yang keluar. Pintunya itu ketutup rapat Mas, nggak ada orang di dalam rumah. Di situ Rusdi ini bengong, kayak nggak percaya, nggak masuk akal lah. Dia tanya ke istrinya, ke orang tuanya. Mereka juga mengaku hal yang sama, rumahnya ini nggak pernah ketutup sama sekali. Dan ketika sore harinya, ketika Rusdi ketemu salah satu tetangganya, tetangganya juga ngomong hal yang sama. Mas Rusdi dari mana? Kok pintu rumahnya tutupan dari tadi? Tadi ada yang mau beli kayu Mas. Iya Pak, orangnya sudah telepon saya. Iya Mas, tadi saya lihat sendiri pintu Mas Rusdi ini tutupan, kayak nggak ada orang. Kok tumben rumah jenengan ini kok nggak ada orang satupun. Tetangganya pun juga heran sebenarnya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, ketika hal ini didengar oleh istri Rusdi kemudian menangkap bahwa masalah ini adalah masalah yang aneh. Jadi istrinya menganggap kalau hal ini memang sudah nggak masuk akal lagi. Dan pasti ada yang sengaja membuat kondisinya seperti itu. Tegasnya, ini pasti ada yang nutup. Jadi di situ istrinya Rusdi ini pun minta tolong ke kakak kandungnya untuk membantu ngecek kondisinya Rusdi. Nah memang dari keluarga istrinya Rusdi ini, mulai dari kakek, nenek, sampai kakak-kakaknya itu hampir semuanya ini mendalami hal-hal yang semacam itu. Intinya di situ Rusdi ini sudah tahu bahwa keluarga istrinya memang lekat sekali dengan hal-hal mistis atau hal-hal gaib. Bisa ngelihat hal-hal yang semacam itulah. Tapi dari awal Rusdi ini nggak mau menghubungkan masalah yang dihadapinya itu dengan hal mistis. Ya bisa dibilang pada saat itu Rusdi ini agak skeptis tentang hal-hal yang semacam itu. Tapi karena pada waktu itu istrinya yang diam-diam membawa hal tersebut ke keluarganya, Rusdi akhirnya nggak bisa apa-apa dan nggak bisa melarang istrinya juga. Tiba-tiba pokoknya waktu itu Rusdi ini dihubungi oleh kakak iparnya. Terus kakak iparnya ini bilang ke Rusdi, "Rus, minta tolong ya, kamu datang ke rumah kakak. Kakak pengen ngomong sama kamu." Nah, akhirnya dari situ Rusdi penasaran. Loh, kenapa kok kamu bilang ke Emas? Kok aku disuruh ke rumahnya Emas? Udahlah, kamu nurut aja sama Mas. Kamu disuruh ke Temanggung sana, Mas ini mau ngelihat kamu. Ini yang dikatakan oleh istrinya Rusdi. Nah, menurut penyampaian dari istrinya Rusdi ini, katanya kakaknya itu mau ngelihat secara keseluruhan. Dan kalau memungkinkan akan dilakukan penyembuhan di sana. Dari awal memang Rusdi ini nggak begitu percaya dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi pada akhirnya Rusdi sempat menolak untuk datang ke rumah kakak istrinya itu yang ada di Temanggung. Tapi semakin Rusdi menolak, kakak iparnya malah semakin meminta supaya Rusdi segera datang ke Temanggung. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Rusdi, ketika Rusdi ini menolak datang, hal ini malah ditangkap sebagai sesuatu yang aneh oleh kakak iparnya Rusdi. Nah, kondisi Rusdi ketika menolak untuk datang ke Temanggung, ini ditangkap oleh kakak iparnya Rusdi sebagai sesuatu yang aneh. Jadi beliau menganggap bahwa Rusdi di sini sudah berhasil dikuasai secara pikiran oleh sosok makhluk kiriman tersebut. Nah, disitulah akhirnya peran istri Rudi ini yang sangat besar. Dia inilah yang memohon sampai merayu kepada Rusdi supaya Rusdi ini mau datang ke rumah kakaknya di Temanggung. Dan karena di situ terus-menerus didesak oleh istrinya, akhirnya Rusdi pun nggak bisa nolak. Berangkatlah mereka menuju ke Temanggung, ke rumah kakak istrinya Rusdi itu. Dan sampai di rumah kakak iparnya itu, kakak iparnya ini melakukan semacam ritual. Dan di sini Rusdi nggak begitu jelas ritualnya ini semacam apa, dia nggak begitu ingat. Tapi setelah melakukan ritual itu, kakak iparnya ini bilang ke Rusdi, Dek Rusdi ini ada yang bikin loh, ada yang guna-guna. Awalnya Rusdi diem, dan gak lama kemudian kakak iparnya ini melanjutkan. Ini yang ngelakuin ini teman kerjanya Dek Rusdi dulu, yang Dek Rusdi masih kerja di perusahaan Korea itu. Nah disinilah Rusdi ini mulai agak mikir, tapi dia masih belum bisa percaya. Dan gak lama kemudian kakak iparnya ini bilang, dalam waktu dekat, beliau ini akan melakukan sebuah ritual pengambilan barang kiriman. Nah, kira-kira 2 hari kemudian ketika Rusdi dan istri ini sudah kembali ke rumahnya,
kakak ipar dan juga mertuanya Rusdi ini datang ke rumah Rusdi. Beliau sengaja datang dari Temanggung atas saran dari kakak iparnya Rusdi. Jadi mertuanya ini sengaja diminta untuk ikut datang juga untuk menjaga Rusdi dan untuk mendampingi. Karena mereka khawatir pada saat pengambilan barang kiriman nanti, kalau Rusdi ini bereaksi misalnya, di situ masih ada mertuanya yang bisa menjaga Rusdi. Nah, singkatnya malam itu kira-kira sekitar jam 12 malam, mulailah ritual pengambilan barang kiriman ini dilakukan. Dan barang pertama yang berhasil diambil keluar itu, di situ yang Rusdi lihat ada 3 buah batu kecil-kecil yang bentuknya itu kayak keong. Nah, belum selesai sampai di situ, masih ada energi yang lebih besar lagi. Sekitar jam 1 dini hari dilakukan penarikan lagi, dan sosok yang berhasil ditarik keluar itu bentuknya itu mirip kadal. Tapi mulai dari perut sampai kepalanya ini mirip manusia. Ini pengakuan dari kakak iparnya Rusdi. Katanya sosok ini disebut Bathara Karang. Nah, malam itu jadi ada 2 barang yang berhasil diambil oleh kakak iparnya Rusdi. Dan selang 3 hari kemudian, Rusdi diminta ke Temanggung lagi ke rumah kakak iparnya itu untuk pembersihan seluruh badan. Di situ pada akhirnya Rusdi pun nurut. Dia berangkat. Sesampainya di rumah kakak iparnya itu, Rusdi diminta untuk membuka baju. Terus kakak iparnya ini dari arah belakang, tepat di area punggung Rusdi itu diusap dari bawah sampai ke atas. Dan seketika itu juga, percaya nggak percaya, yang dirasakan oleh Rusdi saat itu, perutnya ini mulai bergejolak. Jadi kayak ada sesuatu dari perut itu yang jalan ke atas dan kayak mau keluar. Dan ini benar. Terus pada saat yang bersamaan, kakak iparnya ini bilang, jangan ditahan dek, jangan ditahan, ikuti aja. Nanti sampai kamu muntahkan ini, terus kamu biarin aja. Nah, waktu itu rasanya ini nggak karu-karuan menurut Rusdi. Ada perasaan mual, ada rasa pingin muntah, pingin buang air besar. Dan di situ keringat dingin ini mulai bercucuran. Rasanya itu campur aduk, rasa sakitnya ini luar biasa. Dan nggak lama setelah itu ada sekitar 10 menitan, kemudian Rusdi ini merasakan situasi yang seperti itu. Dan pada akhirnya, puncak-puncaknya Rusdi ini benar-benar muntah. Dan setelah muntah itulah rasanya ini semuanya plong. Jadi di situ Rusdi merasa kayak ada sesuatu yang baru dalam dirinya. Jadi semacam kayak ada semangat baru yang muncul. Terus setelah itu kakak iparnya ini cerita. Jadi yang dirasakan Rusdi barusan itu adalah proses mengeluarkan sosok yang berdiam di tubuh Rusdi. Jadi sosok inilah yang sengaja dikirim oleh orang yang sengaja mengundang-undang Rusdi. Kata kakak iparnya itu, sosok ini sosoknya perempuan, usianya sudah lebih dari 900 tahun. Sosok ini sengaja dikirim masuk ke dalam tubuh Rusdi. Dan ini katanya sudah merasuk ke aliran darah Rusdi sampai ke otak. Nantinya, tugas dari sosok makhluk ini akan membuat Rusdi itu jadi gila, jadi hilang ingatan. Tentu di situ Rusdi penasaran, ini siapa yang tega berbuat ini ke dia? Kakak iparnya ini cuma bilang bahwa orangnya ini kalau di depanmu itu selalu baik, dek. Tapi sebenarnya dia nggak suka sama kamu dan sudah lama sekali mau mencelakai kamu. Nah, karena di situ Rusdi sudah terlanjur penasaran, Rusdi tanya nama pelakunya siapa. Tapi kakak iparnya ini bilang, sudah gini aja dek, kamu tak kasih petunjuknya. Jadi kalau nanti di antara teman-teman kerjamu di tempat lamamu itu ada yang sakit dan sakitnya itu nggak biasa, bisa dipastikan itulah orangnya, itulah pelakunya. Nah, akhirnya beberapa waktu pun berlalu. Kira-kira 2 bulan setelah itu, kondisi Rusdi ini benar-benar membaik. Jadi dia ini merasa kayak punya semangat baru lagi. Dan gak lama setelah itu, kakaknya Rusdi, yang juga kerja di tempat kerja yang lama dengan Rusdi waktu itu, beliau ini nelpon Rusdi. Dan gak tahu kenapa, tiba-tiba beliau ini mengabarkan, ada salah satu sheet manager yang namanya Ragil, itu katanya lagi sakit. Dan sakitnya pun juga agak aneh. Bukan sakit biasa, karena waktu itu Ragil ini sudah lebih dari sebulan nggak bisa kerja. Dan nggak tahu kenapa ketika Rusdi mendapat kabar ini dari kakaknya, dia langsung menyangka bahwa Ragil adalah sosok di balik semua itu. Tapi nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anehnya, kira-kira 3 bulanan setelah mendapatkan kabar ini, Rusdi itu mendapat telepon dari Ragil. Jadi Ragil ini tiba-tiba telepon Rusdi dan dia tanya kabar Rusdi. Tiba-tiba dia tanya kondisi kesehatan Rusdi dan lain sebagainya. Dan gak lama setelah itu dia menjelaskan kalau dia sudah lama gak kerja di perusahaan Korea itu karena dia dipecat. Karena waktu itu dia sempat sakit lama hampir 2 bulanan dan gak bisa kerja. Pokoknya setelah peristiwa itu, Rusdi ini jadi mulai percaya dengan hal-hal mistis. Dia membuktikan sendiri pada saat itu, tapi bagaimanapun juga,
Semuanya sudah berlalu, hal-hal ini pun sudah berlalu. Orang yang menjadi pelakunya pun juga sudah diketahui oleh Rusdi, dan mau apa lagi? Biarlah Tuhan yang membalas. Dan kalaupun memang Ragil yang selama ini mengguna-guna Rusdi, dia pun sudah memaafkan. Meskipun Ragil nggak mengakui hal ini, dia sudah memaafkan. Dan yang seperti dijelaskan di awal oleh Rusdi, pada akhirnya sekarang dia jadi percaya bahwa guna-guna, sihir, santet, dan semacamnya itu ada. Dan Rusdi sendiri mengalami hal tersebut, dan dia rasakan sendiri hal itu. Dan semoga kisah dari Mas Rusdi ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.